Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertua di semesta. Ini maghrib-maghrib nggak baca Quran dulu ya, membaca politik dulu tentang Muhammad Natsir dikaitkan dengan Muhaimin Iskandar, ketua Partai Kebangkitan Bangsa. Hampir lebih 20 tahun ya dia bisa menjadi ketua umum yang nggak bisa digeser oleh lawan-lawan politiknya. Sementara Muhammad Natsir itu memimpin Masyumi 9 tahun ya, dengan kepemimpinan yang gilang gemilang, dan lawan beratnya adalah Partai Komunis Indonesia. Dan dia, Muhammad Natsir dengan Partai Islam Masyuminya itu menjadi oposisi dari pemerintahan Soekarno ya, yang akhirnya membentuk kabinet kaki tiga. Kabinet kaki tiga itu pertama, kaki pertama PNI, Partai Nasional Indonesia, yang memang bentukan Soekarno dulu tahun 27 ya. Kemudian yang kedua Partai NU, Nahdlatul Ulama ya. Dan yang ketiga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sementara Masyumi dia mengambil posisi oposisi ya terhadap, karena dia nggak mau ada komunis dalam pemerintahan. Sementara NU mau bergabung dengan tawaran dari Soekarno bentuk kabinet kaki tiga bersama PKI dan PNI. PNI itu yang kira-kira sekarang tuh PDIP gitulah. Dan kita tahu Partai NU itu sejarahnya, rekam jejaknya, track recordnya itu orang-orangnya, tokoh-tokohnya atau partainya itu adaptif ya. Adaptif itu terhadap kekuasaan, maksudnya ya bisa menyesuaikan diri terhadap kekuasaan. Makanya dia masuk bersama-sama kabinet yang dibentuk Soekarno yang terdiri dari komunis dan nasionalisme sekuler, yaitu PNI dan PKI ya. Sementara Masyumi, Majelis Syura Muslim Indonesia, itu mengambil posisi ideologis yang tegas ya, nggak mau campur-campur, dia berdiri di luar pemerintahan. Nah ini satu pelajaran ya. Tapi PKB itu memang wataknya adalah dia adaptif, dia menjadi bagian dari kabinet yang dibentuk oleh Jokowi kan 2 periode. Terus kalau dia sekarang mencelat gitu, sebenarnya nggak mencelat ketika dia bergabung dengan Nasdem dan Anies Baswedan serta PKS, itu bukan pilihan-pilihan ideologis, tapi karena memang dia ada pilihan-pilihan pragmatis menjadi calon wakil presiden yang ditawarkan oleh Surya Paloh. Iku ngomong apa sih, aku lagi rekaman teriak-teriak, masuk ya suaramu. Teteh, masuk suaramu, aku lagi rekaman nih. Sorry. Nah, jadi kita ragu ya dengan posisi politik PKB sekarang ya. Apakah dia masih ngeblok ke partai perubahan itu, koalisi perubahan bersama Anies dan bersama Nasdem, bersama PKS dan bersama kelompok-kelompok yang menjadi oposisi terhadap pemerintahan sekarang, atau dia satu saat melakukan manuver politik ya, karena PKB itu orang-orang NU. Ya Muhaimin itu kan orang NU. Itu sudah diingatkan oleh Gus Ipul, saya lihat videonya, supaya kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah ke khitohnya kira-kira gitu kan. Mereka Gus Ipul itu bersama PBNU dan orang-orangnya itu, Yeni Wahid, itu kan berseberangan dengan PKB ya. PKB dianggap mengkudeta, atau PKB Muhaimin maksudnya dianggap bunyi apa tuh? PKB Muhaimin dianggap itu membajak atau
menggondol apa istilahnya itu menguasai apa mengkudeta lah dari Gus Dur gitu kepemimpinan yang sah itu, sehingga mengecewakan Yeni Wahid sebagai anaknya Gus Dur dan teman-temannya itu orang-orang NU ya Stakuf kayak itu kan temennya yang nggak setuju dengan Muhaimin ya secara politik ya, karena nggak kebagian aja di PKB. Terus dengan Gus Ipul lah, ya kan. Kemudian yang nggak berseberangan ya, tapi kemudian sekarang ada di saat Prabowo dan Gibran ini sedang dianggap akan memimpin meskipun gelombang kecurangan itu di mana-mana, itu rupanya ayo kembalilah gitu ke khitoh semula bergabung dengan pemerintahan, bergabung kembali seperti dulu, jangan menjadi partai oposisi, kira-kira gitulah. Karena memang ininya track recordnya NU, orang-orang NU atau partai NU di zaman Bung Karno itu partai yang adaptif, berbeda dengan Masyumi ya kan, berbeda dengan Masyumi. Malah partai NU di zaman Bung Karno itu alasannya masuk ke kabinet untuk mengimbangi gerak langkah komunis kan, itu alasannya. Sama dengan alasan Prabowo masuk ke Jokowi setelah tahun 2019 kalah jadi calon presiden itu dia kemudian bergabung ke Jokowi, alasannya apa? Alasannya karena ingin berbakti berbakti kepada negeri ya, dengan masuk pemerintahan bergabung dengan Jokowi meskipun membuat luka pendukung-pendukungnya Prabowo yang lalu itu, ya kan. Nah sekarang PKB itu juga begitu, atau NU zaman Bung Karno itu kan alasannya masuk menjadi kabinet kaki tiga dengan slogan Nasakom itu, nasionalisme, agama dan komunis. Nasakom bentukan Bung Karno itu alasannya supaya PKI itu tidak leluasa bergerak dalam pemerintahan karena ada yang membayang-bayangi secara ideologis, yaitu Partai Nahdlatul Ulama. Itu bunyi apa sih itu? Gitu. Terus tapi kita lihat ya, kecelakaan sejarah terjadi. Partai Nahdlatul Ulama itu justru ya menyetujui Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup ya, dengan alasan macam-macam ya. Itu kan berarti menyalahi nilai-nilai demokrasi ya. Sirkulasi tidak terjadi di tingkat elit, malah diteguhkan ya semangat otoritarianisme dengan justru mengangkat Soekarno dalam sidang resmi MPR itu menjadi presiden seumur hidup. Siapa? Ya Partai Nahdlatul Ulama itu, Partai NU itu faktanya begitu ya. Jadi kita agak ragu ya dengan Muhaimin Iskandar ini di saat-saat sekarang ini, ketika orang sedang bergabung untuk mencapai angket yang dipimpin oleh PDIP, kita agak ragu tuh posisi, jangan-jangan satu saat Muhaimin Iskandar itu berbalik ya, mendukung Prabowo Gibran. Gimana menurut Anda? Menurut Anda? Komentar, like, and share ya. Ini kontennya nggak seperti yang lebih akademis kayak Refli Harun, kayak Akbar Faisal, kayak yang lain-lain. Ini mah konten tukang donat ya, agak ya begitu. Agak ya begitulah ya, agak kampungan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di komennya yang penting, yang sopan komennya, jangan joget-jogetnya, jangan ngata-ngatain orang, tapi narasinya itu yang dikuatin ya kan. Isinya itu kalau ngetik tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal